Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 3 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Kita diingatkan untuk menghayati dan mengamalkan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau sudah memilih kami untuk menjalankan tugasmu sesuai dengan profesi kami masing-masing. Engkau sendiri sudah meminta kami untuk mengangkat sumpah dan berjanji untuk selalu setia pada janji kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami, agar kami selalu mencintai Engkau dan senantiasa menghayati serta mengamalkan janji yang kami sudah ikrarkan dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hayati dan amalkanlah janji kita kepada Tuhan. Hari ini sesudah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum kembali ke surga,
Ia bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Katanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus menjawab Yesus Kristus 3 kali. Katanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Sesudah mendengar ungkapan hati dan pikiran Petrus, Yesus memberinya tugas. Katanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Peristiwa ini sesungguhnya satu perjanjian Petrus di depan Yesus sendiri, yang disaksikan oleh para rasul yang lain, bahwa ia akan melayani para pengikut Kristus sampai ia mati. Janji itu dihayati dan diamalkan Petrus dengan setia dan penuh tanggung jawab. Petrus meninggal dunia sesuai dengan yang diramalkan oleh Yesus sendiri. Yesus Kristus sudah meramalkan bahwa sewaktu menjadi tua, Petrus akan mengulurkan tangannya, dan orang lain akan mengikat dia dan membawa dia ke tempat yang tidak dikehendakinya. Kata Yesus kepada Petrus, "Ikutilah aku." Dia mengikuti Yesus Kristus. Dia sepertinya mengikuti suka duka hidup Yesus Kristus sendiri. Roh Tuhan sungguh hidup di dalam dirinya. Ia pun mengadakan banyak mukjizat, sampai orang yang sudah mati pun dihidupkannya. Sumpahnya sudah menjadi kekal, dan buah sumpahnya pun dinikmati oleh banyak orang, termasuk kita. Ia sudah menjadi paus pertama untuk gereja Katolik. Petrus sungguh bertanggung jawab akan apa yang sudah dikatakannya. "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ia melayani Tuhan sampai wafat di kayu salib. Ia menghayati dan mengamalkan apa yang sudah dijanjikannya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan penghayatan dan pengamalan janji atau sumpah kita? Sebagai pelayan negara, apakah kita selalu menjalankan tugas kita sesuai dengan sumpah kita? Sebagai suami istri, bagaimana penghayatan dan pengamalan cintanya kepada pasangan hidup? Apakah Anda selalu saling mendengarkan dan menghargai pendapat pasangan Anda? Sebagai biarawan-biarawati, apakah kita selalu menghayati kaul-kaul kebiaran kita? Taat kepada pembesar kita, walaupun terkadang terasa berat untuk dijalankan. Sebagai pastor, apakah kita selalu taat kepada uskup atau superior kita, dan selalu berkonsultasi dengan uskup kita sebelum kita melakukan satu pembaruan yang walaupun menurut pendapat kita baik adanya? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memohon Bunda Maria dan Santo Petrus untuk senantiasa mendoakan kita, agar semangat dan contoh hidup mereka selalu menjadi inspirasi hidup kita, sehingga sumpah kita akan menjadi kekal dan menghasilkan buah yang sangat berguna bagi Tuhan dan sesama. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.